Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zain Hilal dengan NPM 333416883 dan teman-teman saya. Nama saya Andika Yoga Pradana, NPM 33341600089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan dengan NPM 3334160075. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil dengan NPM 333416088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Khairul Amri dengan NPM 33341600073. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan judul presentasi yaitu ferroalloy. Di sini terlampir nama-namanya dan ini adalah outline yang akan kami bawakan. Yang pertama ada introduction, ada development, dan industrial. Sebelum masuk introduction, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu ferroalloy. Ferroalloy adalah paduan dari dua logam atau lebih, dan salah satunya adalah besi. Dan ferroalloy ini digunakan untuk pembuatan baja deoksidasi dan untuk modifikasi jenis besi cor. Nah, di sini saya tulis bahwa zaman dahulu itu besi yang ditemukan itu cuma pure Fe atau cuma besi doang. Dan ditemukan artefak di mana logam besiannya ditemukan hanya ditambahkan karbon melalui proses carburizing. Itu zaman dahulu. Terus kemudian ada steels. Nah, di sini pada baja bersejarah seperti Damaskus dan bulat, itu steel merupakan logam yang sangat sulit untuk dibuat. Dia membuatnya dengan cara forging. Nah, di sini dijelaskan juga katana Jepang dibuat dari besi tatara yang mengandung titanium, di mana pengrajin Jepang membuat dengan cara proses forging. Terus pada abad 19, proses pembuatan ferroalloy mulai dikembangkan secara komposisi dan mikrostruktur. Jadi pada abad 19 semakin bertambahnya tahun itu semakin dimodifikasi. Kemudian di Eropa Tengah pada abad pertengahan, nah ini udah mulai agak modern sedikit. Di sini pure Fe itu ditambahkan karbon, silika, dan mangan. Tujuannya untuk modifikasi agar yang didapatkan itu lebih kuat dan lebih tahan besi yang didapatkan, logam yang didapatkan, maaf. Di sini ditulis dikembangkan proses cast iron dengan penambahan beberapa persen silika dan mangan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Padanya saya persilahkan. Ya, selanjutnya di sini ada penambahan mangan, di mana penambahan mangan ini berfungsi untuk meningkatkan hardenability, kekuatan, dan juga ketangguhan. Kenapa bisa meningkatkan hardenability? Karena mangan ini termasuk unsur yang cukup penting dari karbon, sehingga dapat berpotensi untuk memperbaiki struktur baja serta menambahkan kekuatan dengan cara meningkatkan dan membuat baja menjadi tahan haus. Penambahan mangan juga sebenarnya dapat mengantisipasi terjadinya oksidasi serta terbentuknya besi sulfida dalam proses pembuatan. Jadi jumlah mangan yang terkandung dalam baja biasanya sekitar 0,3%, tapi beberapa jenis baja karbon kandungannya bisa mencapai 1,5%. Selanjutnya aplikasi pada ferromangan. Aplikasi FMN ini biasa digunakan untuk deoksidasi, desulfurisasi, dan juga sebagai bahan plat otomotif. Jadi FMN ini digunakan sebagai deoksidasi dan desulfurisasi dikarenakan pada temperatur kamar mangan murni ini tidak diserang oleh oksigen, nitrogen, atau hidrogen. Namun pada temperatur tinggi mangan sangat bereaksi dengan oksigen, sulfur, dan fosfor. Oleh karena itu mangan digunakan
pada industri pembuatan besi sebagai agen reduksi desulfurisasi dan defosforisasi. Feromangan diproduksi dengan mereduksi campuran besi dan oksida mangan dengan karbon. Biasanya biji mangan yang paling utama ialah pirolisit dan juga MnO2. Dan yang terakhir aplikasi FMN sebagai plat otomotif yang dimana karena baja yang mengandung Mn ini memiliki kualitas tempaan yang baik dari segi kekuatan, kekerasan, dan kemampuan saat pengerasannya. Oleh karena itu, feromangan ini sangat baik untuk digunakan sebagai bahan plat otomotif. Biasanya otomotif yang menggunakan feromangan ini seperti bodi pada kendaraan motor, bodi pada bidang kereta, dan juga mesin-mesin pada bulldozer. Termodinamika pada pirometalurgi terdapat pada hukum energi bebas Gibbs, di mana pada suhu konstan dan tekanan konstan, gaya pendorong umum untuk proses peleburan adalah kecenderungan untuk meminimalkan energi bebas Gibbs dari sistem. Analisis meminimalisasi energi Gibbs adalah pendekatan normal untuk memprediksi kecenderungan dan arah proses kimia, dan menentukan keadaan kesetimbangan akhir dari proses tersebut. Selanjutnya proses kinetika pirometalurgi. Perpindahan reaktan fluida dan produk fluida antara fluida curah dan permukaan luar partikel padat. Lalu difusi reaktan fluida dan produk fluida di dalam pori padatan. Jika padatan itu mengandung porositas. Lalu reaksi kimia antara reaktan fluida dan padatan pada antarmuka fluida padatan. Lalu selanjutnya perpindahan panas reaksi dalam padatan. Lalu perpindahan panas antara permukaan luar padatan dan sekitarnya secara konveksi dan radiasi. Yang terakhir adalah perubahan struktur padatan yang dihasilkan dari reaksi kimia dan panas. Kemudian pada bidang industri, produksi baja modern didasarkan pada paduan dengan ferroalloy yang mengandung nitrogen. Produksi yang sangat intensif energi di industri baja. Konsumsi energi dalam tungku selama produksi elemen paduan yang mengandung nitrogen berkisar dari 5.000 hingga 10.000 kWh. Dan elemen paduan memiliki kandungan nitrogen rendah dan kepadatan rendah. Teknologi SAS secara signifikan mengurangi konsumsi energi yang mencapai hanya 0,1 kWh per ton selama produksi elemen paduan. Pada tahun 1979, di Toms dilakukan eksperimen pertama kali untuk proses SHS, nitriding ferroalloy dengan kapasitas 100 ton alloy per tahun. Penggunaan metode SHS ini mengurangi secara signifikan konsumsi energi dan meningkatkan resistensi shoot and try 2,5 kali lipat secara menstabilkan produk keluaran blast furnace. Perusahaan ini menerapkan nitridasi ferroalloy menggunakan teknologi SHS, ferrokromium, ferrobenium, ferrovanadium, ferrosilikon, dan sebagainya. Ferrokrom, nitrida, dan kromidium ditambahkan komposisi sebagai besar paduan baja. Baja ini memiliki kekuatan dan ketahanan korosi yang tinggi dan digunakan dalam bidang kelistrikan industri. Dengan metode SHS ini dapat meningkatkan absorpsi nitrogen sebesar 90% hingga 95%, mengurangi waktu dan kehilangan krom serta meningkatkan kondisi kerja. Industri yang menghasilkan produk besi mangan adalah PT Vale yang berada pada Minas Gerais dan Bahia pada negara Brazil.